Genang Tegal, selalu kutemu cemerlang kejujuran kata. Hamba-hambamu di belantara kota-kota, meski mereka diam dalam keringat kerja, tapi punya kata-kata yang bernama puisi, yang hangat dan manis teh poci. Begitu harum di senja hari, ketika gelora laut menanti berlaga. Oh wajah laut, wajah niaga, ada rinduku terkubur tatap mukamu. Ada sepiku terhibur sajak-sajak. Menyesap teh, menikmati kebersamaan, sebuah kegiatan pengisi waktu luang yang menjadi tradisi. Di wilayah Tegal dan sekitarnya, mochi berarti aktivitas minum teh yang disajikan dengan poci atau teko yang terbuat dari tanah liat. Tradisi yang populer di wilayah Jawa Tengah, khususnya Tegal ini, memiliki sejarah panjang dan syarat akan nilai-nilai kehidupan. Kalau secara perspektif historis dari literatur yang saya telusuri, kecenderungannya ada di abad 17. Mula orang Tegal itu mengenal poci, yaitu ketika sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tom Pires menyusuri Pantura di buku Suma Oriental. Itu delegasi dari Cina yang datang ke Tegal itu membawa teh. Lah kebetulan mulai saat itulah dikenalkan. Tapi mochi ini sesungguhnya itu budaya yang sangat elit. Mari kita lihat berapa debit air yang bisa terwadahi oleh poci. Ini lain dengan teko atau ketel. Jadi setahu saya mochi itu hanya bisa untuk 2, 3 atau 4 orang. Jadi ini satu komunitas elit yang saya lihat. Misalkan buruh pada umumnya ketika bekerja maka minumnya di ketel atau teko. Nah kelas majikan atau buruh yang menjadi unggulan bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi itu berada di dalam komunitas mochi. Tradisi mochi mengalami pasang surut. Setelah abad ke-17, tradisi mochi berkembang pesat. Hal ini tak lepas dari bermunculannya perkebunan teh hingga pabrik gula yang tersebar di sekitar Tegal. Popularitas mochi sempat surut ketika Belanda menerapkan tanam paksa karena pabrik-pabrik gula tutup. Kini, mochi menjadi sebuah budaya peninggalan yang masih lestari. Cara meminum teh poci memiliki seni tersendiri yang syarat dengan filosofi. Diawali dengan serbuk teh yang dimasukkan ke dalam poci, lalu ditubruk atau diguyur dengan air panas. Air seduhan tersebut didiamkan beberapa saat dalam poci yang tertutup rapat, sebelum dituang ke dalam gelas yang telah diisi gula batu. Meminumnya pun dilakukan secara perlahan, agar kita mendapatkan rasa sepat atau kelat teh, sebelum akhirnya mencapai rasa manis di ujung tegukan. Kalau yang asli Tegal itu, tek kemudian diaduk enggak, tek biarkan nanti bersama proses ini. Maka ketika kita minum adalah agak pahit, tek. Nah, itu demikian pula menjadi filosofinya orang Tegal. Tradisi minum teh di Nusantara sudah berlangsung sejak dahulu kala. Namun tradisi mochi memiliki ciri khas tersendiri. Teh produksi wilayah Tegal ini memiliki ciri khas campuran melati yang membuat teh memiliki wangi yang khas. Karena itulah teh Tegal biasa disebut dengan teh wangi. Ternyata teh khas Tegal dengan kandungan melati ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Melihat dari kandungannya yaitu polifenol
sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Bisa dari lingkungan yang tercemar polusi atau juga dari makanan. Selain itu juga mengandung vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, dan juga E. Itu bagus untuk imunitas dan juga kulit serta juga mata di beta karotennya. Untuk teh melati sendiri, melati ditambahkan sebagai aromatik. Jadi memberikan rasa tenang, mencegah ketegangan, dan juga bisa merilekskan badan dan pikiran. Jadi harapannya setiap orang yang setelah mengkonsumsi teh melati akan tenang jiwanya dan rileks. Desa Begawat di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal merupakan salah satu desa pelestari tradisi minum teh. Masyarakat Begawat menanam teh di sekitar tempat tinggal mereka, mulai di pekarangan hingga di lahan-lahan kosong. Teh khas desa ini adalah teh incip. Ciri khas teh terletak pada proses pengolahannya, mulai dari memanen pucuk teh hingga pengemasannya. Bu Torik, ini setelah dibawa ke dapur, selanjutnya proses masak. Iya. Nah, Bu, saya diajarin untuk mengolah teh di Begawat ini seperti apa sih, Bu? Ini kayak begini. Pertama ini kayak gini dulu ya, dimasukkan ke sini. Ini namanya proses apa, Bu? Pengaluman itu biar ngelayuin teh. Ini kayak gini. Pengaluman. Iya. Istilah di sini pengaluman, Bu. Iya, ngelubi. Ngalubi. Iya, ngelubi. Nah, nunggu sampai alum ini biasanya harus berapa lama sih, Bu? Ya, 5 menit atau seperempat jam lah. 5 menit atau seperempat Iya. jam. Itu sampai alum ya? Iya. Ini semuanya dimasukin kan? Udah segini aja. Segitu aja. Iya, berat itunya. Itu ngaduknya memang pakai tangan atau gimana? Iya, pakai tangan bisa, pakai alat ini juga bisa. Kan masih ada yang belum panas ya pakai ini Oh, tangan. pakai tangan dulu nggak apa-apa Iya. ya. Namanya apa sih, Bu, ini, Bu? Ini namanya galo. Kalau ini Ini namanya paso. paso itu Iya, terbuat dari itu lumpur. terbuat dari tanah liat. Iya, tanah liat. Oh, Bu, saya boleh nyobain nggak Iya, sih? silahkan. Ini belum panas. Nah, ini Iya, kayak gitu. kita tunggu Diputer, sampai layu. sampai layu 15 menit, Ibu. Iya. Proses melayukan daun teh yang disebut ngayubi bertujuan untuk menghilangkan kadar air dan getah pada daun teh. Selanjutnya, daun teh digiling sampai hancur untuk dikeringkan. Bu, ini berarti namanya proses Penggilingan, penggilingan. Kalau nama alatnya ini yang buat menggiling apa, Bu? tamprak, Tamprak. Terbuat dari bambu, kayu bambu nggih. Bikin sendiri bikin atau sendiri. bikin sendiri. Nah, untuk proses menggiling ini supaya hasilnya sesuai Maksimal dengan biar keinginan, pahitnya lebih terasa. sampai harus seperti apa sih, Bu? Seperti ini, ngelindingnya seperti ini. Oh, sampai ini ya. Butuh berapa lama, Bu? Sampai hasilnya Ya melinting enggak gitu. sampai 5 menit ya enggak sampai lah. Enggak sampai 5 menit. Tapi biar bagus harus kuat tenaga. Iya enggak, tenaganya enggak itu. Nanti kalau tenaganya kegedean remuk. Oh, berarti harus secukupnya Iya, ya. secukupnya. Proses pengolahan yang tradisional menciptakan aroma sangit yang menjadi ciri khas teh Begawat. Bagi warga desa Begawat, jika tidak minum teh dalam sehari, rasanya seperti ada yang kurang. Mereka lebih terbiasa minum teh daripada air putih. Sedikit berbeda dari daerah Tegal lainnya, di Begawat mereka tidak menyajikan teh dengan poci dari tanah liat. Penyebabnya, letak desa di dataran tinggi membuat poci tanah liat gampang berjamur. Campuran minum teh di sini pun unik. Selain gula pasir dan gula batu, teh di sini ada yang juga dicampur gula merah.
Kebun teh peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang berada di Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes ini masih lestari hingga kini. Memiliki luas kurang lebih 600 hektar, kebun teh ini berada di ketinggian antara 1.500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara rata-rata 10 hingga 20 derajat Celcius. Proses memetik teh dimulai pada pukul 7 pagi. Mengenakan pakaian berlapis dan tertutup, para pemetik teh sudah terbiasa bekerja di suhu dingin. Agar proses petik berlangsung cepat, mereka menggunakan alat potong manual. Kali Gua tak sekadar kawasan perkebunan teh. Di sini tersedia juga tempat pengolahannya. Daun-daun teh yang sudah dipetik dibawa ke lokasi pengolahan tak jauh dari kebun. Daun-daun teh harus melalui serangkaian proses panjang sebelum akhirnya menjadi teh bubuk premium untuk dipasarkan. Ibu, kalau untuk daun teh yang dipetik itu syaratnya harus yang seperti apa saja sih, Bu? 3 pepes 3 muda, daun 2 Kayak muda. gimana, Bu, contohnya, Bu? Nah, yang ini. Ini apa? Nah, ini burung tua. Burung tua. Maksudnya burung tua tuh gimana, tiga tua, ini burung 2 muti tua, dan ini peko yang masih muda. Peko itu artinya apa, Bu? P plus 3 muda. P plus 3 muda. Peko Ya. itu artinya apa, Bu? Peko, pucuk tuh, Oh, pucuk. yudiumnya itu. Ah, yang berarti Yudium. anakan yang ini ya, Bu ya? Nah, iya ya. Pucuk yang ini ya? Ini yang muda ini. Oh, ini yang muda. P plus 3 muda. Ambil aja lagi, nanti udah rusak. Ini buat tinggalan, yang buat diambil besok lagi. Oh, Kalau berarti udah panjang-panjang lagi. Tidak setiap hari harus semuanya Enggak, diambil. Ada yang enggak. juga buat besok ya, Bu? Iya, harus ada tinggalannya. Oh, gitu. Tuh. Data BPS Kabupaten Tegal tahun 2018 menunjukkan dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal, Kecamatan Bumi Jawa, Bojong, dan Jatinegara merupakan penghasil teh utama di Tegal. Berbagai merek teh bertaraf nasional pun lahir di kota kecil yang kerap disebut negeri poci ini. Pabrik-pabrik besar ini menyerap ribuan tenaga kerja untuk mengolah teh menjadi sajian siap minum. Berbagai produk olahan, mulai dari teh tubruk, teh botol, hingga teh celup diolah di sini. Pabrik-pabrik teh ini langgeng karena permintaan teh dari berbagai daerah, bahkan mancanegara, tetap tinggi hingga kini. Selain penyajiannya yang khas yang membuat teh Tegal berbeda dari teh lainnya adalah jenisnya, yakni Camellia sinensis. Jenis teh ini menghasilkan teh hitam dan dicampur dengan bunga melati yang memberikan aroma harum ketika diseduh. Rasa sepet teh hitam dan aroma wangi melati menciptakan istilah waskital, yaitu wangi, sepet, legi atau manis, dan kental. Teh khas Tegal yang disebut teh wangi memiliki cara khusus dalam mengolah bunga melati yang menjadi bahan campuran teh. Bunga melati yang menjadi bahan utama untuk pewangian teh khas Tegal ini diperoleh tak jauh dari lokasi pabrik. Pencampuran kuncup bunga melati dan daun teh atau proses pewangian dilakukan pada sore hari. Ini untuk mencegah bunga melati mekar dan aromanya tidak hilang. Untuk campuran teh, bagian bunga melati yang digunakan hanya kuncupnya. Kuncup bunga melati terbaik biasanya melimpah pada musim kemarau dan akan berkurang saat musim hujan tiba. Hujan kerap menggugurkan kuncup-kuncup bunga ke tanah. Kuncup bunga melati yang bisa digunakan sebagai campuran teh adalah yang masih menempel di dahannya. Kuncup melati biasa dipetik pada pagi hari. Selanjutnya, para pemetik harus mengumpulkan hasil panen kepada pengepul dari siang hingga sebelum sore hari. Karena menjelang maghrib, kuncup melati sudah harus dibawa ke pabrik teh. Waktu musim panas ya mungkin ya. Ya karena bunganya banyak. Ini lagi baik-baiknya, ya lagi sedang baik. Kalau saat ini ya bunga lagi pada bosok apa ya? Sore kalau nggak salah. Antara jam 4 sampai jam 5 ya. Kalau mekar kan sampai jam 7 ya mungkin yang kuncup.
kuncup putih ya. Udah mekar ya kita dibuang yang mekar, nggak kepakai. Ya nggak wangi. Terus kan dari papitnya juga kan ambilnya kalau udah kuncup sama mekar kan mekarnya di atas teh ya mungkin ya. Uniknya poci teh tidak dibuat atau didatangkan dari kota dan Kabupaten Tegal. Poci teh dipesan dari wilayah Banjarnegara, khususnya Kecamatan Purworejo, Klampok. Wilayah Klampok memang sentra pembuatan sekaligus penjualan gerabah, diantaranya poci. Pembuatan poci melibatkan proses yang rumit dan tahap pembakaran yang memakan waktu. Ini untuk memastikan poci yang sampai di tangan para penikmat teh tak hanya fungsional, tapi juga enak dipandang. Poci seperti ini dengan proses pemutaran tangan. Handmade gitu ya? Iya, handmade. Ada juga sebenarnya cetak dengan cetak tuang gitu. Cuma kita tidak memaksimalkan proses cetak tuang, tapi dengan putaran tangan itu. Kemudian pertama membentuk itu ya nggak sambung-sambung seperti ini, tapi bodinya dulu. Ini perbagian gitu. Iya, perbagian. Bodi ini yang bundar kita bentuk, kemudian kita siapkan juga ini cucuknya untuk keluar tehnya, kemudian kita siapkan juga tangkai ini pegangannya, kemudian kita siapkan juga tutupnya. Saran kita, dan itu sudah dilakukan sejak lama, itu biasanya digodok dulu. Poci kita godok dicampur dengan teh satu godokan gitu untuk menghilangkan bau tanah itu. Setelah mendidih kita diamkan, setelah itu bisa kita pakai dan insya Allah rasa atau bau tanahnya udah hilang. Unsur lain dalam tradisi mochi adalah gula batu. Mochi dengan gula batu memiliki filosofi sebagai manisnya kesuksesan setelah rasa pahit perjuangan hidup. Cara minumnya yang tidak diaduk dan perlahan membuat waktu untuk ndopo, istilah Tegal yang berarti berkumpul, menjadi lebih lama. Disitulah letak kenikmatan mochi. Gula batu sendiri itu manfaatnya untuk minuman, untuk teh, untuk apalagi kalau di musim dingin kayak gini, hujan kayak gini, paling bagus untuk teh campuran teh poci. Itu mantap sekali itu. Untuk bahan bakunya itu berbeda, Mbak. Kalau untuk gula batu sendiri itu kan menggunakan gula putih rafinasi. Nah, tapi kan untuk gula batu sendiri itu kan lebih sehat, dikarenakan dianya sudah melalui proses kristalisasi. Dan itu untuk pankreas kita itu lebih bagus ketimbangannya pakai gula pasir biasa itu yang selama ini kita minum, lebih sehat yang gula batunya, Mbak. Gula batu dibuat dari gula pasir rafinasi dengan melewati proses pemasakan untuk mencairkan, yang dilanjutkan dengan pengeringan. Pengeringan makan waktu 7-8 hari hingga ekstrak gula mengkristal. Kini aktivitas mochi masih mudah ditemui, baik di rumah-rumah, warung-warung pinggir jalan, sampai di restoran-restoran besar. Ya selalu teh poci, kalau enggak es teh, tapi pakainya teh Tegal. Lebih sedap, Mbak. Sepetnya kerasa. Lidahnya sih ya mungkin udah menyatu sama teh.
Warga Tegal punya kebiasaan selalu menyajikan teh poci dalam momen apapun, baik dalam suasana formal seperti rapat, hingga suasana santai seperti berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Tiap hari Mbak, tiap hari nginum teh, orang nginum teh ya kayak peng-pengan lah, pusing. Iya, terbiasa, awit cilik. Hobi ini ngeteh. Tradisi mochi tak hanya mengandung falsafah kehidupan. Tradisi ini juga menerbitkan inspirasi untuk melahirkan karya seni. Mengutip dari budayawan Tegal, Atmo Tansidik, para penyair di tahun 90-an menerbitkan sebuah antologi puisi berjudul Antologi dari Negeri Poci, yang kini sudah mencapai jilid ke-9.